Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Metalurgi yang mengontrak mata kuliah Perencanaan Industri Metalurgi akan mempresentasikan progres kerja kelompok kami tentang PT NAN, Nikel Asia Network, di Morowali, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Devrijal Juliantoro dengan NPM 1802 beserta rekan kelompok saya ada Ii Nurul Hapsari dengan NPM 1813, kemudian ada Rosita Utari dengan NPM 1821 dan Ade Muhammad Yusuf dengan NPM 1859. Plot yang akan kami presentasikan yaitu latar belakang, analisa pasar, spesifikasi bahan baku, dan produk. Sebagian besar sumber daya nikel laterit terjadi dalam garis sekitar 22 derajat garis lintang di kedua sisi khatulistiwa, ditunjukkan pada gambar. Dalam beberapa kasus kelas tertinggi, endapan terkonsentrasi di zona tumbukan lempeng yang aktif secara tektonik, misalnya di daerah Indonesia, Filipina, dan Kaledonia Baru. Nikel laterit ditandai dengan warna kuning dan nikel sulfida dengan warna merah. Terlihat bahwa warna kuning banyak ditemukan di daerah Indonesia, tepatnya di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nikel laterit ini memainkan peran yang penting dalam industri nikel global. Saat ini menyumbang sekitar 40% dari total produksi nikel, sekitar 1 juta ton. Sekitar 70% dari semuanya sumber daya nikel kontinental atau tersial terkandung dalam laterit. Hambatan utama untuk pertumbuhan yang lebih cepat dalam nikel laterit produksi adalah biaya dengan modal yang tinggi dari fasilitas pemrosesan, kemudian kebutuhan energi yang tinggi di rute proses pirometalurgi, dan tantangan teknis pembuatan hidrometalurgi pengolahan yang lebih efisien. Selanjutnya adalah batuan laterit. Nah, terlihat pada gambar tersebut bahwa nikel laterit dibagi menjadi beberapa lapisan berdasarkan kandungan nikelnya, yaitu ada lapisan limonit, transisi, dan saprolit. Nah, dengan komposisi NiCOF dan MgO yang bervariasi, menunjukkan nikel tersebut berkadar rendah dan tinggi. Untuk kadar tinggi bisa diproses menggunakan proses smelting atau suhu yang tinggi, sedangkan berkadar rendah menggunakan proses leaching. Nikel di Indonesia. Produksi pertambangan nikel laterit bisa diproduksi dengan menggunakan pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pada proses pirometalurgi ini, biji akan diproses dengan peleburan blast furnace dan electric arc furnace, kemudian melewati tahap pemurnian dan dihasilkan nikel matte dan ferronikel yang berguna untuk paduan stainless steel. Sedangkan pada proses HPAL atau high pressure acid leach ini melibatkan pelindian biji dengan asam sulfat atau H2S. HPAL ini digunakan untuk mengolah sebagian besar fraksi oksida dari laterit dan memiliki perolehan tinggi Ni dan CO lebih dari 92% dalam tahap pelindian. Nantinya akan menghasilkan intermediate produk berupa MHP atau mixed hydroxide precipitate. Selanjutnya, jika diproses lebih lanjut, maka akan menghasilkan produk berupa nikel sulfat. Nah, kemudian dilansir dari statita.com, Indonesia, jumlah produksi nikel di Indonesia itu setiap tahunnya mengalami peningkatan ribuan metrik ton per tahun. Maka dari itu diperlukan teknologi yang bisa digunakan untuk memaksimalkan sumber daya alam berupa nikel laterit kadar rendah yang harus ditingkatkan dan dimurnikan. Proses heavy leach ini bisa menjadi solusi dengan menggunakan cost yang tidak terlalu besar. Itu merupakan latar belakang dari PT NAN ini. Analisis dan penilaian aspek pasar merupakan salah satu penilaian yang penting dalam rangka menilai kelayakan suatu proyek. Gagasan proyek ini biasanya timbul karena memiliki gagasan melihat adanya kesempatan pasar yang masih terbuka. Nah, banyak proyek yang tidak berhasil karena mengabaikan aspek pasar. Oleh karena itu, diperlukan riset dan analisa pasar yang meliputi pengumpulan data, peluang pasar, dan beberapa hal lain yang saling berhubungan. Nah, sejalan dengan pengembangan industri nikel, berkembang pula permintaan dan penjualan nikel pada industri nikel di Indonesia. Berikut adalah datanya dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Berikut ini merupakan perhitungan proyeksi forecasting produksi nikel dari tahun 2020 hingga tahun 2026 berdasarkan permintaan baja dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Ya, setelah dihitung sedemikian rupa, dari permintaan pasar, penjualan industri, dan penjualan nikel,
Nah, didapatkanlah proyeksi peluang dan pangsa pasar pada tahun 2020 hingga tahun 2026. Perkenalkan, saya Iin Nurul Hapsari dengan NPM 33341800013. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang aspek peramalan pasar untuk produk nikel laterit yang diproduksi oleh PT Nikel Asia Network. Adapun hal-hal yang saya paparkan meliputi proyeksi jumlah penjualan dan proyeksi harga jual nikel laterit untuk tahun 2022 hingga 2028. Pada slide ditampilkan data mengenai jumlah penjualan nikel untuk rentang waktu 2015 sampai dengan 2021 yang dilansir dari knoema.com yang secara berurut sejumlah 65.000, 104.000, 187.000, 280.000, 361.000, 539.000, dan 622.000 dalam satuan ton. Sedangkan harga jual nikel dalam US dollar per tahun untuk tahun 2015 sampai 2021 secara berurut yaitu 11.863, 9.593, 10.410, 13.114, 13.914, 13.787, dan 16.500. Data ini dikutip dari World Bank Nickel Price Forecast. Data-data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan perhitungan forecast penjualan nikel laterit dalam ton pada tahun 2022 hingga 2028. Untuk menentukannya, terlebih dahulu dilengkapi nilai X, X kuadrat, Y, dan XY pada tiap tahunnya. Nilai X didapat dengan menentukan nilai tengah data, lalu menentukan jumlah angka per tahunnya agar mendapat nilai total sama dengan 0. Setiap X kemudian dikuadratkan untuk mendapatkan X kuadrat. Selanjutnya, untuk nilai Y diisi dengan data penjualan nikel dalam ton yang sebelumnya telah disebutkan. Nilai X dan Y yang telah didapat lalu dikalikan untuk melengkapi kolom XY. Adapun bentuk persamaan forecast dari proyeksi penjualan nikel laterit dalam ton yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nilai A didapat dari pembagian sigma Y dengan jumlah data, kemudian didapat angka 308.285,7143. Selanjutnya, nilai B didapat dari pembagian sigma XY dengan sigma X kuadrat yang menghasilkan nilai 96.964,28571. Sehingga persamaan forecast untuk proyeksi penjualan nikel laterit dalam ton menjadi Y sama dengan 308.285,7143 ditambah 96.964,28571X. Langkah selanjutnya, untuk mendapat nilai proyeksi penjualan nikel laterit dalam ton per tahunnya, dilakukan substitusi X sesuai angka yang tertera pada kolom J sehingga menghasilkan nilai proyeksi seperti yang tertera pada kolom K. Peramalan kedua yang dilakukan yaitu untuk memproyeksi harga jual nikel laterit pada tahun 2022 hingga 2028. Sama halnya dengan proses proyeksi penjualan nikel dalam ton, untuk proyeksi harga jual ini, yang pertama dilakukan yaitu melengkapi nilai X, X kuadrat, Y, dan XY. Yang membedakan adalah data yang diletakkan untuk nilai Y. Untuk proyeksi harga, yang digunakan yaitu data harga jual nikel dalam US dollar per ton.
Untuk bentuk persamaan forecast, nilai A, dan nilai B yang didapat pada bagian ini, pengerjaannya sama dengan bagian proyeksi penjualan nikel sebelumnya. Setelah dilakukan perhitungan, didapatlah nilai proyeksi harga jual nikel dalam US dollar per ton untuk tahun 2022 hingga 2028 seperti yang tertera pada kolom S. Dari hasil proyeksi nilai penjualan nikel dalam ton dan proyeksi harga jual nikel dalam US dollar per ton, kami selanjutnya melakukan proyeksi nilai penjualan keseluruhan dengan mengalihkan dua data tersebut, sehingga didapatlah data yang dapat dilihat pada kolom W. Saya, Rosita Utari, salah satu CEO dari PT Nikel Asia Network. PT Nikel Asia Network berencana akan membuat suatu perusahaan pengolahan ekstraksi biji nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Perencanaan perusahaan ini akan dirampung dan resmikan pada awal tahun 2025. Kami memilih Sulawesi Tengah sebagai daerah untuk proses penambangan sekaligus pengolahan biji nikel karena daerah Sulawesi merupakan daerah yang memiliki sumber daya dan cadangan biji nikel terbesar di Indonesia. Di antara dua jenis biji nikel, nikel sulfida dan nikel laterit, yang kami gunakan adalah nikel laterit sebagai bahan baku dari proses pembuatan nikel sulfat. Hal ini dikarenakan nikel sulfida yang ada di Indonesia sumber daya dan cadangannya kian tahun kian menipis, sehingga kami merasa kami perlu memanfaatkan nikel laterit berkadar rendah kurang dari 1,5% biji nikel ini agar dapat ditingkatkan nilai recovery-nya. Proses peningkatan biji nikel akan kami lakukan menggunakan proses hidrometalurgi. Hidrometalurgi yang kami lakukan adalah metode heap leaching. Kenapa kami memilih metode heap leaching? Di antaranya, heap leaching memiliki beberapa keunggulan, yaitu tidak membutuhkan biaya operasional peralatan yang cukup mahal karena kami hanya perlu menyiapkan lahan yang cukup untuk membuat leach pad. Kemudian hanya menggunakan suhu ruangan dan juga bertekanan atmosfer. Kemudian dapat menghasilkan konsentrat nikel berkadar 70-80%. Dalam pengolahan leachingnya, larutan yang kita gunakan adalah larutan asam sulfat dengan menghabiskan larutan sebanyak 400 sampai dengan 600 kg per time. Lapisan laterit yang kami gunakan adalah lapisan saplorit ataupun limonit. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar lapisan nikel berikut ini. Produk yang akan dihasilkan dari proses heat leaching melalui hidrometalurgi adalah nikel sulfat. PT Nikel Asia Network dengan luas pabrik sebesar 200 hektar akan membuat satu leach pad yang berkapasitas menghasilkan 1,7 juta ton nikel sulfat per tahun. Nikel sulfat ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan baterai, batu baterai ataupun bahan kimia lainnya. Nah, nikel sulfat ini nantinya akan didistribusikan ke perusahaan batu baterai dan aki yang ada di Indonesia ataupun diekspor ke luar negeri dengan kemasan 10 kg dijual seharga 1.200.000 per piece-nya. Nah, komposisi atau tipikal standar pada produk nikel sulfat ini akan dijabarkan pada tabel berikut.
Demikian hasil perencanaan awal dari proses pembuatan pabrik penambangan dan pengolahan biji nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.